Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibnu Salman Kamil dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan. Di sini saya akan membacakan artikel mengenai mental health. Mental health adalah menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana seseorang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap komunitasnya. Mengapa ini penting? Definisi ini, mental health atau kesehatan mental sangat penting dan vital bagi seseorang individu karena itu mempengaruhi bagaimana kita merasa, berpikir, emosional, berinteraksi satu sama lain, mencari nafkah, dan menikmati hidup, dan sangat penting bagi individu maupun komunitas dan masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, mental health atau kesehatan mental lebih dari sekedar ketidakadaan gangguan jiwa atau kecacatan. Mental health atau kesehatan mental yang buruk juga terkait dengan perubahan sosial yang cepat, kondisi kerja yang penuh tekanan, diskriminasi gender, pengucilan sosial, gejala hidup tidak sehat, kesehatan fisik yang buruk, dan pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana cara memperbaikinya? Karena mental health atau kesehatan mental memainkan peran kunci dalam kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial kita, penting bagi kita untuk mempertahankan atau meningkatkan di setiap tahap kehidupan, dari masa kanak-kanak dan remaja hingga dewasa. Seperti kesehatan fisik dipergunakan upaya untuk membangun dan memelihara mental health atau kesehatan mental. Ada berbagai cara untuk melakukannya, dan dalam beberapa hari mungkin memerlukan sedikit lebih banyak pekerjaan daripada yang lain. Hal pertama adalah jangan abaikan pesan emosional yang memberitahu kamu bahwa ada sesuatu yang salah dan berharap pesan itu akan hilang atau membaik dalam sendirinya. Akui apa saja yang kamu rasakan, terutama saat sedang tidak enak badan. Memiliki kesadaran emosional dapat membekal dirimu untuk mengelola dan meningkatkan kebersihan mental dengan benar. Menyadari kondisi emosi diri kamu dapat menyelesaikan dengan cara yang sehat. Berbicara dengan orang lain, menuliskan perasaanmu, atau bahkan menangis bisa menjadi cara yang konstruktif untuk membantu atau mengekspresikan emosi kamu. Kapan waktu yang tepat untuk meminta bantuan? Tahu gak sih bahwa tidak pernah ada waktu yang salah untuk mencari bantuan? Kamu mungkin ingin mencari bantuan jika mengalami sesuatu atau dari lebih tanda ini. Khawatir secara berlebihan atau merasa cemas lebih dari biasanya, merasa bahwa kamu mengalami kesulitan atau menghadapi kehidupan sehari-hari kamu, merasa sedih dan putus asa hampir sepanjang waktu, tertarik atau mencari lebih banyak dukungan atau pengobatan. Terakhir, bantuan profesional harus segera dicari jika kamu memiliki pikiran merusak diri sendiri atau perilaku delusi yang tidak koheren. Jika kamu lebih memahami tentang masalah kesehatan mental, berikut 6 rekomendasi buku untuk dibaca. Yang pertama ada This Too Tall Path by Julia Samuel, Own Yourself, The Surprising Path Beyond Depression, Anxiety, and Fatigue to Reclaiming Your Authenticity, Vitality, and Freedom by Kelly Brogan, Become Proven Technique to Stop Anxiety Now by Jamil Weber, PhD, Not Just Me, Anxiety, Depression, and Learning to Embrace Your World by Lisa Jacob, This Beauty Determines by Shashel Woodbook, There Is Not Right Way to Meditate, and Auto-Relation by Yuni Shakugawa. Mungkin sekian. Selanjutnya yaitu mental illness. Apa sih mental illness? Pengertian mental illness. Mental illness merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami tekanan mental sehingga membuat aktivitasnya menjadi terganggu. Mental illness termasuk gangguan mental yang merujuk pada emosional, pikiran, perasaan, perilaku yang menyulitkan seseorang untuk bekerja, bersosialisasi, dan aktivitas lain. Jenis-jenis mental illness. Gangguan jenis mental illness secara umum antara lain yakni gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan suatu kondisi di mana dikenal dengan sebutan anxiety disorder, gangguan anxietas, dan merupakan tipe yang paling banyak ditemui. Penderita anxiety disorder memiliki kecemasan berlebih terhadap situasi atau hal tertentu yang menyebabkan seseorang cenderung menghindari berbagai kondisi yang termasuk gangguan kecemasan adalah gangguan kepanikan, fobia, obsessive compulsive disorder atau OCD, post traumatic stress disorder atau PTSD. Gangguan mood. Gangguan mood merupakan suatu kondisi gangguan emosi yang membuat suasana hati penderitanya berubah-ubah, mulai dari gembira menjadi marah atau murung.
Beberapa jenis model ini yaitu depresi mayor, bipolar, gangguan depresi persisten, personality disorder. Faktor penyebab mental illness. Adapun faktor penyebab mental illness mengalami mental illness diantaranya yaitu faktor genetik, paparan saat dalam kandungan, senyawa kimia di otak, tekanan batin. Gejala-gejala mental illness: sering merasa sedih dan tidak punya harapan, munculnya keinginan hidup, sering merasa takut, perasaan bersalah terus-menerus, hati yang sering berubah-ubah, terpisah dari kenyataan, delusional dan berhalusinasi, tidak mampu menanggulangi masalah atau stres, perubahan pola makan yang drastis, berhenti makan dan suka memuntahkan makanan, suka menyakiti diri sendiri seperti menyubit diri sendiri, menjatuhkan kepala ke tembok, bahkan membuat seseorang ingin mengakhiri hidupnya. Sering memikirkan suatu hal hingga berlebihan, contohnya hal kecil saja bisa menjadi kamu memikirkannya hingga terus-menerus, mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan mengalami obat terlarang, sulit memahami situasi dan orang sekitar. Cara memperlakukan orang menderita yang berikut. Cara mereka yaitu hargai mereka, pahami keadaan mereka, perhatikan ucapan mereka, dan itulah faktor gejala dan yang lain-lainnya tentang mental illness. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.